kagak asik ah. Lagi, tuh 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ke Ciawi membeli botol empomaya isiin minyak. Orang Betawi emangnya getol, belum kaya bininya banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerah-gerah mengambil kipas sambil makan gorengan betok. Bini marah utang belum impas karena lakinya mikirin janda yang montok. La ilaha illallah, illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Masuk Jakarta keluar Pluit, banyak mobil beriringan. Kalau wanita nggak punya duit sambil masak uring-uringan. La ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasar Cikarang membeli kelapa, ke pasar Keranji membeli talas. Saya heran sama bapak-bapak kalau ngaji rada-rada. La ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Kiai disambut dulu pantunnya ya. Jangan suka naik kelapa, lebih baik turun saja. Jangan suka main cinta, lebih baik kawin saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena saya termasuk orang setia sama istri saya, jadi saya ngomonginnya bukan cinta tapi istri saja. Karena istri nanti akan menemani kita di surga. Amin ya robbal. Beli bambu, beli gergaji, perut lapar makan super mie. Ibu-ibu emang rajin ngaji, tapi banyak yang ngelawan sama. La ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Salam ke rumah Bang Bopak. Cakep. Cakep apa? Orang kencang cakepnya. Cakep gitu. Ini udah pada mandi apa belum sih? Udah sarapan apa belum? Udah. Oh saya ngeliat ibu gelap banget ini. Kacamatanya gelap. Hah? Kenapa? Kacamatanya gelap. Wah, waduh, bening-bening ternyata ya. Iya dong. Tadi mau gelap gulita. Ternyata cakep juga ini dia. Bu Haji, Masya Allah kita doain yang cakep masuk surga. Karena begini Bu, bidadari itu nggak ada yang jelek di surga, bener nggak Bu? Kalau yang jelek di mana tempatnya Bu? Di mana? Di neraka. Yang sekarang di dunia cakep, kalau kata Allah di neraka jadi jelek, mukanya dicakar-cakar. Jelek apa cakep lu cakar Bu? Makanya di dunia walaupun jelek gak apa-apa, yang penting ngaji, surga, di akhirat, di surga, cakep semuanya. Amin. Lagi pula di surga gak ada nenek-nenek, dengerin. Nenek-nenek. Ya. Nenek-nenek gak ada di surga. Mana nenek-nenek? Ini nenek Pak, nenek. Nenek gak ada di surga. Biarin. Lagi. Ganti kan. Ntar nenek kekoyotan lagi dah. Sampai di mana saya? Salam ya, salam ya. Salam lagi. Mudah-mudahan yang jawab salam saya insya Allah pulang dari sini di jalanan nemu duit 1 gepok. Kenceng banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مطهرا مبرورا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما amin ngapa? Amin. Nanti bengong baik terpesona sama saya. Iya, Kiai. Nah, terpesona. Iya. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma. Amin. Kurang kencang, Amin. kurang keras. Yang belakang belum. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma. Wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Amma ba'du. Jangan. Amma ba'du amin Bu Haji ya Allah. Benar-benar sapah guru ngajinya sapah ini. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahnya yang keras ini pada ngerekam semua ya. Ini pada live semua ya. Asik. Mudah-mudahan yang pada nge-live kuotanya diganti sama Allah SWT. Mudah-mudahan lakinya nambahin uang belanjanya banyak banget. Biar bisa kebeli emas, gelang, kalung, kaki, kongkorongan. Apa tahu tuh bahasanya? Ayo nyebut Allah ya, yang nyebut Allah imannya ditambahin sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyil azim. Emang ada yang salah? Saya tanya sekarang, bismillah ayat apa bukan? Ayo, siapa yang bisa ngebantah? Bismillah bukan ayat. Ayo, siapa ngomong ya? Ayo, saya ngomong ayo. Bismillah ayat apa bukan? Jadi kalau saya sodakallah, boleh apa kagak? Ada yang protes gak? Ya udah kelar. Ya udah saya baca ayatnya dah. Saya baca ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Saya singkat saja Bu, mudah-mudahan maulid ini insya Allah yang kepanasan pahalanya paling banyak. Jadi ibu pengen pahalanya banyak apa sedikit? Tendanya angkat kita panas bareng-bareng. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum saya membahas tema maulid pada kesempatan kali ini, saya mau ta'ziman wa takriman kepada para orang-orang tua kita, guru-guru kita di lingkungan Masjid Jami Al-Mujahidin. Yang terhormat, saya belum sebutin satu persatu karena MC-nya belum kasih catatan sama saya. MC-nya diem aja dari tadi, cepetan apa sih ini catatannya? Ntar amplop saya dibuka lagi. Cepetan ini. MC-nya mana anu banget tuh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada MC begitu ya. Orang-orang mah di bawah, dia mah di atas itu. Udah kayak ketua majelis taklim. Sama ketua Pak. Iya. Ketua apa? Ketua ngaji. TPQ. Oh iya, masya Allah luar biasa. Pejuang-pejuang kita mudah-mudahan saya berkah panjang umur ya. Amin. Nah, Al-Mukarram, Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin, Bapak Haji Aim Abdurrahim. Mana beliaunya ada? Oh yang tadi ya. Sehat berkah panjang umur. Kemudian Ketua DKM Masjid, Ketua MT Al-Masjid Al-Mujahidin, Ibu Hajah Lista Andriani beserta staf pengurusnya. Mana beliaunya? Pengurus. Masya Allah, sehat berkah panjang umur. Kemudian ada panitia maulid lagi. Mana ya?
Kacamata dibuka. Udah. Lagi. Lah pokoknya saya jamaah saja semua ya. Tapi yang saya hormati khusus bil khusus yaitu orang tua saya, pembimbing saya, semuanya dah yang saya hormati. Maksudnya orang tua saya, Bu Hajah Pupung beserta suaminya. Kita doakan beliau sehat, berkah, panjang umur, bertambah barokah, bertambah rizkinya, insya Allah bahagia dunianya, di akhiratnya nanti ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, walaupun kita tidak disebutkan satu persatu, namun insya Allah takzim saya, takrim saya tidak pernah berkurang kepada jamaah semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Teriring doa, angkat tangan, aminkan, semoga kita tambah barokah. Amin. Kurang kencang aminnya. Amin. Semoga kita tambah barokah. Insya Allah duitnya banyak, bisa ke Mekah, bisa kemudian tawaf keliling Ka'bah, bisa melaksanakan sa'i antara Safah dan Marwah, bisa merukuk di padang Arafah, bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duitnya bertambah-tambah, bisa beli sawah, bisa beli rumah, beli rumahnya di Pondok Indah, bisa kebeli mobil Alphard yang mewah, keluarganya sakinah mawaddah dan rahmah, anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Insya Allah kita doain bapak-bapaknya, suaminya biar pada bisa nambahin uang belanjanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan seujung baik sama Ustaz. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, saya sudah mentakzimi semuanya. Lanjut, ayo kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan hamdalah 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kenapa hamdalah kita ucapin? Itulah wujud syukur kita kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, jikalau kamu bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Amin. Kagak ada angka ini. 1, 2, 3. Kurang keras. Ya Rabbal alamin. Makanya saya sekarang alhamdulillah sudah mengamalkan bersyukur. Dulu saya waktu belum ngamalin bersyukur, motor saya 1 jelek banget. Alhamdulillah gara-gara bersyukur motor saya ditambah awalnya 1 jadi berapa? Angkat tangan sini, angkat saya nih, berapa nih? Berapa? Awalnya punya mobil 1, gara bersyukur sama Allah ditambah mobilnya jadi berapa? Awalnya punya rumah 1, gara bersyukur rumah ditambah jadi berapa? Awalnya punya istri 1, gara-gara bersyukur kepada akhirnya jadi bertambah salehah. Amin. Curiga baik sama Ustaz. Saya mah kapan setia sama istri saya? Saya mah kapanan PNS gak boleh nambah lagi? Ada PP peraturan pemerintah yang menyatakan PNS gak boleh beristri 2, 3 atau 4. Cukup 1 saja yang terdaftar, 3-nya kagak usah didaftarin. Pinter. Sama baik. Jamaah. Oh jamaah. Yang keduanya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Nah nih sekarang kita harus hargain nih acara ini. Acara ini luar biasa. Ada panggung yang cantiknya luar biasa. Panggung Masya Allah. Tapi kosong gak ada apa-apanya. Luar biasa, nggak ada foto saya juga ini. Ini di sini kayak ini Pak, di sini ya. Di sini ya. Di orang PA saya. Itu kan emang begitu tuh kosong tuh ya. Kayaknya yang nyetak lupa minta foto saya. Jadi mah. Ya Allah. Buat apa Bu Haji? Oh, buat nanti lagi tahun depan. Masya Allah. Jadi ini sepanduk namanya Kholidina Fiha Abada.
Nggak mubazir, benar-benar. Nah, jamaah sekalian berbahaya, kita hargain Bu. Ini semuanya perkaranya perkara DUIT apa Bu? Apa Bu? Kurang kencang Bu. Makanya tenda kalau kita mau ngapain dia Bu, ada tendanya disewa pakai apa Bu? Ini panggung disewanya pakai apa Bu? Ini sebaduk dibikin pakai apa Bu? Ustadz diundang pakai apa Bu? Kagak. Amplop. Saya sering digituin sama jamaah, kagak saya bilang. Saya di sini bilang karena Allah. Ya Allah, saya sudah memakai baju warna putih. Hati saya putih sesuci bayi yang baru dilahirkan, tanpa noda setetes pun. Amplopnya juga putih. Saya emang gak butuh amplop. Saya mah Bu, alhamdulillah Bu, ngisi sama Bu saya waktu di KPU RI Bu, kagak pakai amplop Bu. Ustaz, rekeningnya ada? Ada. Luar biasa. Masuk, ternyata Bu, saya pikir cuma 100, 200, 300 ribu. Alhamdulillah Bu, bisa kebeli satu motor sama saya. Makanya kalau cari suami jadi ustaz suaminya. Paham itu? Kalau bulan Maulid kulkasnya penuh Bu. Bulan yang lainnya kosong. Betul banget. Tapi jangan jadi ustaz yang tahlilan doang. Orang-orang nyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ustaz yang tahlilan. Alhamdulillah. Saya mah kagak mau jadi ustaz tahlilan, enggak mau saya mah. Banyak yang banyak yang apa namanya? Pengen nyumpain dasar ustaz tahlilan begitu. Orang-orang kesedihan dia bahagia. Benar Bu? Orang-orang pesta kesedihan nangis, dia malah ketawa-ketawa. Na'udzubillahi min. Enggak Ustaz. Enggak tuh. Nggak salah lagi. Habis ngaji kuburan pada beli motor. Ada kalau yang ngajinya orang kaya yang matinya orang. Makanya kalau tahlilan sama orang susah sama orang kaya beda. Kalau yang tahlilannya orang susah 33 udah kelar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha gitu ya. Giliran tahlilannya orang kaya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dari mulai pelan kencang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 1000 tahlilannya. Benar apa salah saya ngomong begitu? Benar apa salah? Maka saya kagak mau jadi ustaz tahlilan, gak mau saya mah di tetangga saya tahlilan ada yang mati, diundangnya paling saya malam terakhir doang, malam ke-7 yang ngapain ustaz? Ceramah ustaz. Nah, udah pasti bagian gua dah. Tuh, Bu, kira-kira Ibu, kira-kira nih, Ibu percaya nggak kalau saya datang ke sini nih karena Allah bukan karena faktor dunia? Percaya apa kagak? Percaya kagak? Jangan Ibu dipengaruhi dengan media yang luar biasa. Kenapa media luar biasa? Media itu seakan-akan memframing ustadz itu mata duitan. Ceramah itu kiai kalau misalkan kagak dikasih duit kagak dibayar. Salah. Kalau misalkan ada dari dulu kiai-kiai kita, kalau ceramah pengennya dikasih duit, mungkin bisa jadi Islam tidak akan sampai ke hati dan dada-dada kita semuanya. Betul? Makanya kalau ada ustadz yang ngomong masalah duit, jangan dianggap itu ustadz, kagak boleh didengerin ceramahnya, dengerin itu. Dengerin deh. Paham nggak? Saya nggak pernah dengerin. Dengerin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah umatku untuk menuju kepada jalanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya datang ke sini memenuhi kewajiban saya kepada Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terimalah seruan saya, takbir. Angkat tangan, jangan kipasan baik. Takbir. Di Palestina mau lagi pada takbir baik, ente pada diam-diam baik. Palestina semua makanannya susah, hidup aja susah. Sekarang ente main mana? Mana makanannya? Mana? Udah dalam tas. Dalam tas. Oh iya. Mama saya lupa kalau ngaji bawa tas bayi di mana.
Kalau mama bapak, kuahnya kagak dibawa, dimakan di tempat. Mama ntar dimasukin pisang, dimasukin ke tas. Seminggu baru ingat. Langsung tuh pisangnya. Pas dibuka, dipegang. Nah ini apa? Masya Allah. Kelupaan. Tuh, Bu Haji paling gede nih. Aja pimpinan, ya. Pimpinan mah kagak main kelas tas ginian. Langsung paruh saudara. Jamaah. Tuh Bu, makanya nggak boleh ada ustadz yang ngomongin kalau misalkan kagak dibayar saya nggak akan datang. Nggak boleh begitu. Walat itu kiai ntar. Walat sama guru kita. Maka saya nggak pernah ngomong. Saya ditanya Bu di Ciledug, Ustadz budgetnya berapa untuk ustadz ngisi acara Ciledug? Jangan tanya saya masalah budget. Demi Allah saya malu sama ilmu saya. Kenapa Allah mengatakan wa ma'utitu min ilmi qalila? Allah itu ngasih ilmu kita sedikit. Buat apa sih kita minta dibayar? Betul betul. Ibu gak akan bisa membayar harga diri saya. Bisa. Paling saya tanya begini, emang panitia punya berapa? Beda. Kan yang keluar dari dia bukan dari saya berapanya. Nah, terus kata dia, sekian Ustaz, yaudah aman sih. Gitu. Iya. Kan kita istilahnya jangan menjualkan harga diri kita, bener nggak? Betul itu. Nah jamaah, tuh, ayo kita baca judul maulid kita pada pagi hari ini. Apa judulnya? Dengan hikmah maulid Nabi Muhammad kita tingkatkan iman, ilmu dan Sekarang saya mau jelaskan dulu, kalau kita kemudian disuruh ningkatin iman, ilmu dan adab, itu berarti kita harus ngikutin Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad imannya ada, ilmunya ada, adabnya juga komplit. Makanya lihatin Nabi Muhammad aja. Nah, kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, munculkan rasa cinta, sama seperti kita ngikutin suami kita. Suami kita ikutin karena apa? Karena kita cinta sama suami kita. Benar nggak Bu? Orang tua kita rumahnya udah cakep banget, mentereng Bu. Tapi gara-gara kita kawin sama laki kita gak punya rumah, cuma dikontrakan. Kita ikutin laki kita dikontrakan. Benar nggak Bu? Karena apa Ibu itu Bu? Karena cinta. Makanya sama Nabi juga harusnya didasari dengan cinta. Makanya saya mau kasih tahu nih Bu, ada orang yang cinta sama Nabi cuma lipstik saja, ada orang yang cinta sama Nabi lipstik dan amal perbuatannya. Ngerti nggak maksudnya Bu? Ada orang yang cinta sama Nabi. Siapa yang cinta sama Nabi? Angkat tangan. Saya. Coba saya buktiin dulu sekarang ya. Angkat tangan ya, angkat tangan. Angkat tangan, jawabnya saya. Siapa yang cinta sama Nabi? Saya. Angkat tangan apa coy? Saya. Angkat tangan coy. Gaji angkat tangan. Pokoknya begini. Ini tuh gitu. Nah gitu. Gak apa-apa keteknya nih. Siapa yang cinta sama Nabi? Angkat tangan lagi. Jangan turunin dulu, jangan. Biarkan ini, tolong kamera diputerin biar ini menjadi saksi tangan kita nih. Oh kita cinta sama Nabi. Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Ada Bu, beberapa orang sahabat turun. Yang pertama sahabatnya adalah, mohon maaf nih Bu, saya kutip dalam satu kitab sejarah namanya Nurul Yakin. Kitabnya apa namanya Bu? Nurul Yakin. Di sana ada seorang sahabat yang sangat cinta sama Rasulullah, namanya Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud ini sangat cinta, bahkan saat tidurnya Nabi dijagain sama Abdullah bin Mas'ud. Tidurnya Nabi dijagain sama Abdullah bin Mas'ud. Misalkan begini, Nabi tidur di sini Bu, Abdullah bin Mas'ud di bawahnya. Ketika Nabi bangun, kakinya Rasulullah, kakinya Nabi Muhammad dipersiapkan sendal untuk dipakai oleh kakinya. Sekarang saya mau tanya, suami ibu cinta gak sama ibu? Pernah gak ibu tidurnya dijagain sama suami ibu? Nyamuk kagak boleh gigit ibu, pernah gak Bu? Gak pernah. Berarti suami ibu cinta apa kagak? Pak Haji gimana Pak Haji? Kan begitu. Tuh. Lalu kemudian siapa lagi? Ada sahabat perempuan namanya Nusaibah binti Ka'ab. Siapa namanya? Nusaibah binti Ka'ab sangat cinta, bahkan nyawa Bu, nyawa dia persiapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau selamat daripada ancaman pembunuhan ketika terjadi perang Uhud yang kemudian kaum muslimin terdesak ketika itu. Nusaibah binti Ka'ab.
Beliau di tubuhnya bersarang kurang lebih 12 tusukan pada diri seorang perempuan demi membela, demi menjaga diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi tuh di perang Uhud. Saya mau tanya, perang Badar kaum muslimin menang apa kalah? Jawab yang keras, jangan cuma satu orang doang. Woi, kaum muslimin perang Badar menang apa kalah? Sedangkan pada perang Uhud menang apa kalah? Kalah. Maka ketika itu Rasulullah terdesaknya luar biasa, dan akhirnya kemudian Rasulullah dijagai oleh seorang wanita yang solehah bernama Nusaybah binti Ka'ab, dan Rasulullah selamat pada perang Uhud tersebut. Alhamdulillah. Lalu lagi ada sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Siapa? Namanya Sauban. Sauban itu laki-laki, dia dulu gemuk, lalu kemudian menjadi kurus, dan gemuk kurusnya tetap cinta kepada Nabi. Dia hadir setiap majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sampai ditanya, "Hei Sauban, kenapa badanmu kok makin hari makin kurus?" "Enggak ya Rasul, saya enggak kenapa-napa." "Sakit kali ya?" "Enggak ya Rasul, saya lebih mencintai untuk hadir melihat wajah engkau ya Rasul daripada saya memikirkan badan saya ini ya Rasulullah." Akhirnya betapa cintanya Sauban kepada Rasulullah SAW. Bahkan Sauban mengatakan, "Aku tidak ingin satu hari itu tidak melihat wajah engkau ya Rasulullah. Kalau saya satu hari tidak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, boleh jadi nanti di akhirat saya tidak akan melihat dan berjumpa dengan engkau ya Rasulullah." Betapa cintanya Sauban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat betapa cintanya Sauban kepada beliau, Allah turunkan ayat untuk menjawab kecintaannya Sauban kepada Rasulullah. Apa? Allah mengatakan di dalam Quran, cerita ini menjadi asbabun nuzul pada ayat di dalam juz yang kelima. Ini keterangan ini terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin. Kitab apa Bu? Mau tahu kitabnya Bu? Belum tahu. Ya, nanti belajar ya. Begitu. Di dalam kitab tersebut Ibu dinyatakan bahwa Allah menurunkan juz yang kelima, surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa, pada ayatnya ayat yang ke-69, atau tepatnya pada halaman 89 pada mushaf Utsmaniyah. Allah mengatakan begini, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Kurang lebih diartikan begini Bu. Hei Sauban, kalau kau benar-benar cinta kepada Allah, kalau kau benar-benar cinta kepada Rasulullah, nanti kau akan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka kalaupun kita hari ini cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita juga nanti bersama Rasulullah di surganya Allah. Oh, angkat tangan. Siapa yang cinta sama Rasulullah? Siapa yang cinta kepada Rasulullah? Siapa yang cinta kepada Rasulullah? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu. Lanjutkan Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, kami berkumpul dalam majlis maulidmu ya Rasulullah. Persaksikanlah kami nanti di hadapan Allah bahwa kami sangat cinta kepada Engkau ya Rasulullah, bahwa kami sangat rindu kepada Engkau ya Rasulullah, bahwa kami sangat sayang kepada Engkau ya Rasulullah. Maka dengan kecintaan kami ini, maka dengan kesayangan kami ini ya Rasulullah, jadikanlah pada hari kiamat kelak nanti ya Rasulullah, syafaatmu ditakdirkan untuk kami ya Rasulullah.
Dengan kecintaan kami kepada Engkau ya Rasulullah, masukkanlah ya Allah kami nanti bersama Rasulullah, Rasulmu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Semoga kita dimasukkan dalam surga Allah bersama beliau. Nah, jemaah sekalian, itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah diganjar dengan sorga. Kalau cinta kepada manusia bikin kecewa, betul Ibu? Cinta sama laki kecewa nggak Bu? Cinta sama mantan pacar, pernah punya pacar Bu Haji? Pak Haji, Bu Haji tadi sedih habis sholawat. Bener Bu Haji ya? Sedih Bu Haji ya? Sedih dia, ente nggak percaya sih. Sedih, Masya Allah Bu. Kalau kita cinta sama manusia bikin kecewa, betul apa betul? Makanya lagu tentang cinta banyak yang galau. Berapa kali ku harus nyatakan kurang kencang. Berapa kali ku harus nyatakan asik. Berapa ku harus menunggu di ujung gelisah, tak sedetik pun tak. Namun bagiku masih begitu acukan, ku tak mau tahu. 1, 2, 3 bertubi-tubi yang kau rasakan. Berikan cintaku bertepuk sebelah tangan. Keindahan, ayo bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, Bertahan satu cinta. Bertahan satu cinta. Nggak paham bro, nggak paham. Ulang lagi. Bertahan ya. Nah, nggak paham deh mah. Orang kalau saya begini, begitu. Pak Ustadz nyarinya yang mudahan, yang Kalau yang mudahan mah bahaya. Yang tua mah saya pilih yang tua sengaja. Yang ada mah nggak paham saya. Saya kalau misalkan normal nyari yang mendingan. Enak ente mah kadang-kadang bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Tuh, maksudnya. Karena udah sudah kagak ada suaranya loh. Saya kira yang aja di sini doang, di sana juga ada ternyata. Woi, siap dengerin, woi. Dengerin nggak suara saya? Siap ya? Bertahan satu cinta, Bertahan satu cinta. Keprak dong. Tuh Bu, galau nggak Bu? Galau. Itu nyanyinya Bu sampai pegangan tiang begini Bu. Nanti yang begitu Bu tuh. Ada lagi Bu, lagu yang zaman jebot buat nenek-nenek pada bisa semua Bu. Mana nenek-nenek ya? Rasa cinta pasti ada pada terus Bu, bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Lagi takkan selamanya sampai datang akhir masa, takkan hilang selamanya
sampai datang akhir masa. Itu waktu dia perawan nyanyinya itu. Masya Allah, nenek, makasih ya. Tapi nanti jangan minta jatah saya ya. Pak Ustaz, bintang. Oh, bintang saya ini. Bintang pilar. Masya Allah, bintang pilar. Untung saya nggak hidup sejaman dengan beliau. Jamaah tuh, bahkan ada lagi yang lagunya sembut-sembut heboh juga itu. Hidup tanpa bagai taman, ahai begitulah kata. Sambil muter bu, aduhai begitu. Hidup bagai taman. Udah. Ini maulid apa nyanyi sih? Kita itu di situ tuh ada ilmu iman. Makanya kalau orang-orang yang sering ngaji, imannya bertambah. Amin. Iman itu apa sih? Iman itu bahasa Arab, artinya ada al-iman. Iman itu artinya percaya. Percaya apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada semua rukun iman. Itulah iman. Maka kalau misalkan kita percaya kepada Allah, percaya kepada kesemuanya itu harus diwujudkan dengan amal soleh. Dengan apa bu? Amal soleh itu harus ada ilmunya. Karena apa? Orang-orang yang beramal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbal. Dia tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sholat begini bu, Assalamualaikum warahmatullah. Ada nggak bu? Pas dia mau salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak begitu bu? Itu dia kagak terima. Kenapa? Sholatnya kagak pakai ilmu. Kagak pakai ilmu. Ada bu orang kagak pakai ilmu bu. Ada suatu saat wartawan bu, ada ngelihat kerumunan orang di pinggir jalan, katanya ada yang ketabrak mobil. Wartawan punya insting, kalau ada keramaian pasti dia ambil berita. Tapi wartawannya kurang ilmu alias kurang pintar bu. Bahaya. Kata wartawan, waduh ini ada berita yang bagus nih, ada keramaian pinggir jalan, saya akan ambil beritanya. Luar biasa. Dia bilang begini bu, awas pak, awas, saya mau ngeliput pak, saya mau ngeliput. Susah bu, orang kagak bisa bergerak, semua rapat semua, kagak bisa masuk dia. Akhirnya punya pikiran begini, waduh kalau begitu gua bilang begini aja dah, bu awas pak awas, saya keluarga korban, saya keluarga korban. Uset bu, pas di samping depan korban dia pucat mukanya, pucat ya. Ternyata yang ketabrak bukan orang bu. Siapa bu? Monyet. Jadi kalau orang kagak punya ilmu jangan sok tahu dah loh. Paham gak? Paham gak? Jadi kalau misalkan yang bisa silakan maju, yang kagak bisa jangan sok bisa. Betul gak betul? Kalau misalkan dia mau jadi penceramah silakan, tapi kalau bukan penceramah jangan jadi penceramah. Kalau pelawak jangan jadi penceramah, jadi ustadznya kalah sama pelawak. Bener kagak? Bener kagak? Makanya saya katakan jangan jadi sembarangan. Bahaya kalau misalkan sembarangan diterusin begitu saja bisa jadi menyesatkan. Sekarang banyak yang menyesatkan umat. Apa? Ada yang namanya Gufron. Gufron mengatakan katanya dia ngobrol sama malaikat Jibril, ada ngobrol sama semut, ada ngobrol sama apa lagi bu? Hah? Apa lagi? Ngobrol sama semut. Bahasanya bahasa semut katanya. Jadi bisa semut bahasa apa aja bu ya? Bahasa Arab aja kagak bisa, lepotan dia. Masya Allah. Na'udzubillahi min. Tuh bu, adab ibu, adab penting, adab penting. Sama suami harus punya adab. Jangan suami pulang ditanya-tanyain, kesal nanti suaminya bu. Kesal nggak bu? Kesal. Suami pulang, Assalamualaikum, bapak lu dari mana? Kesal nggak tuh suami bu? Lakinya kira-kira pergi lagi apa enggak? Pergi lagi. Makanya jangan ditanyain dulu. Kalau misalkan suami pulang, Assalamualaikum sayangku, itu cintaku, dicium tangannya, dicium pipi kanan, pipi kiri, ditawarin, sayang mau kopi, teh, air putih, apa susu? Jawabnya
Paham gini. Ajak ke kamar, kan gitu ya. Gitu. Sayangi suami. Kenapa? Suami itu yang penentu sorga bagi ibu semuanya. Kalau ibu pengen masuk sorga, bahagiakan suami ibu. Insya Allah sorga bersama ibu. Amin ya Rabbal. Tapi itu suami yang soleh. Suami ada yang agak soleh? Ada nggak, Bo? Ada nggak, Bo? Yang kalau pagi-pagi masih molor baik, kita mau udah di kamar mandi, nyuci, nyapu, ngepel, ada ngelap-ngelap, pakai ngelap-ngelap piring, semuanya kita kerjain. Suami masih molor baik, ada apa kagak, Bo? Ada kagak, Bo? Udah gitu di kamar mandi sambil nyanyi lagi ibu-ibunya, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi siapkan semua, masih mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Ini biasa nyanyi di kamar mandi. Jadi aku harus asik. Masa sih aku diam, atau memang kau tunggu asik. Ini perlu pakai perasaan. Kau anggap diriku bagai ranting yang kering, kau diam, kau acuh, dan ku tak pernah kau sentuh. Berarti ini bidinya Jablay jarang dibelai. Ya Bu ya, Jablay jarang di ujian, hinaan, diriku ke kanan dan kau pun kiri. Itu sambil nyuci, Bu. Makanya kalau misalkan kita jadi istri ikhlas, Bu, harus apa, Bu? Harus apa, Bu? Banyak istri kagak ikhlas, suami kagak ikhlas, akhirnya jadi ada KDRT, Bu. Kemarin ada perceraian, Bu, katanya perempuan dituduh selingkuh, ada Baim sama Paula Panhoten. Padahal waktu awal pernikahannya luar biasa, Bu. Kita mengidolakan Baim sama Paula. Baimnya ganteng, soleh, lagi suka berbagi. Si Paula cantik, model luar biasa. Pakai jilbab, Bu, awal kapan jilbab. Sekarang dituduh selingkuh. Ini gara-gara apa? Gara-gara tidak cukup. Padahal hartanya banyak, betul, Bu? Padahal mobilnya cakep, betul, Bu? Rumahnya mewah, betul, Bu? Maka jaminan bukanlah kemudian harta yang bahagia, siapa? Hatinya yang qanaah kepada Allah Subhanahu. Biarin orang lain kagak punya mobil, kita punya mobil, syukurin alhamdulillah. Biarin orang lain kagak punya emas, kita punya emas, syukurin alhamdulillah. Bener gak saya ngomong? Bener kan ya? Masalah kali ngomong saya. Biarin orang lain kagak punya mobil gitu ya. Yang penting kita punya alhamdulillah. Biarin orang lain kagak punya emas, yang penting kita punya alhamdulillah. Bener kan, Bu ya? Lu pilih yang mana? Ngomong coy. Salah Pak Kiai. Kata dia begini kali, Bu, biarin kita mah gak punya emas, orang punya emas penting kita bahagia. Jangan kali itu susah, gimana bahagianya? Emangnya kita makan cinta? Sorry ya, sorry, cinta 24 tahun makan cinta, kira-kira bisa bikin rumah apa kagak, Bu? 10 tahun kita makan cinta, kira-kira bisa beli mobil apa kagak, Bu? Tuh dengerin. Makan cinta. Sekarang saya tanya nih, jujur nih ke ibu, saya dengerin. Dengerin ibu, dengerin ya. Oh, jawab yang benar nih. Laki di rumah nggak punya duit, tapi laki di luaran banyak duit ditinggalin di rumah. Mending yang mana? Ayo. Luar. Yang mana? Luar. Makanya, Bu, laki mah mau jelek, mau hitam, mau bulukan, yang penting banyak Duit. itu. Bener gak? Makanya laki mau pulang mau kagak di rumah ninggalin, yang penting ninggalin banyak Duit. itu. Nah makanya Pak, mohon maaf kita mah kurang berharga, lebih berharga. Nah jelas. Orang saya
Saya di sini aja capek-capek gara-gara apa yang dicoba? Bukan. Membahagiakan istri. Astagfirullah, duit lagi. Ini parah ini orang. Udah waktu. Iya. Iya. Pak. Saya dengerin ya. Saya mau sampaikan maulid tiap tahun saya isi maulid. Wah, apa saya? Satu sekali periode maulid itu bisa sampai 40 sampai 50 titik bu saya. Makanya suara saya udah nggak apa-apa nih. Ya, saya mah nggak enak kalau minum saya sendiri. Nggak enak saya. Nggak enak saya. Enak. Kalau di sini mah alhamdulillah bu, orangnya itu serba putih bu sini mah. Airnya putih, bajunya putih, semuanya putih ya bu. Kalau nih duitnya merah apa putih? Jamaah, saya mau sampaikan udah tadi namanya apa? Iman, ilmu, dan adab sudah ya. Adab itu kita ngikutin sama dengan akhlak ibu. Adab itu kepada kalimat yang lebih umum daripada akhlak. Adab itu bukan hanya mencakup kepada umat Islam, tapi semuanya ibu adab itu. Bukan hanya umat Islam, non Muslim juga bisa berkata adab. Tapi kalau akhlak itu cenderung kepada umat Islam. Makanya kita merujuk kepada akhlak ini di dalam Al-Quran. Allah mengatakan apa bu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi Muhammad. Sungguhnya pada diri engkau Muhammad terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Jadi kalau kita mau mencontoh akhlak, contoh siapa bu? Nabi. Tuh contoh akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau kemana-mana pakai doa bu, doa dia. Mau makan baca, mau tidur baca, mau tidur sama suami baca. Lupa kadang. Lupa nggak bu? Lupa nggak sih? Akal banget teman-teman. Allahumma jannibi syaitan merazaqana. Dengerin. Makanya kalau misalkan kita nyontoh akhlaknya Nabi Muhammad, jangan separuh-paruh, semuanya diikutin. Kalau Nabi Muhammad itu melaksanakan sholat tahajud, kita juga harus melaksanakan. Yang kencang apa melaksanakan? Kalau Nabi Muhammad puasa, kita ikutinnya kita ngapain? Kalau misalkan Nabi Muhammad sedekah, kita juga ngapain? Ini saya mau ajak sedekah, mau apa kagak? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah, infakkanlah apa yang kemudian aku berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada kalian semuanya. Kita masih hidup, sebelum mati ayo kita berinfak. Mau apa kagak? Benar. Wajib, ayo kita mulai wajib. Ada kotak kosong. Mana kotak kosong? Panitia infak Pakai tas ya. berkeliling ke jamaah. Ibu, saya sampaikan bu ya, mohon maaf bu. Ini nggak ada paksaan, demi Allah, demi Rasulullah, bener nggak bu? Nggak ada paksaan. Tapi mohon maaf, kalau kita pengen masuk surga, kira-kira yang gede apa yang kecil? Dengerin, yang gede apa yang kecil? Bener ya, awas ya. Pakai siap ya, ayo. Salawat dong. Salatnya ini bu, salatnya. Itu yang husnul khotimah bisa. Mana bu? Hah? Salawat? Salat dulu. Ayo cepetan bu, cepetan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Susah ngeluarin tadi udah sih. Allahumma salli ala sayyidi syada wal murada
الأعظم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيد الشهداء والمراداء والغداء والكيناء حبيبك محمد على الأكرام والنورك الأعظم وعلى آله وصحبه وسلم Sentuhlah mulia cahaya tiada dua pemimpin sumbangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berlipat ganda untuk kita semua. harapannya para pendosa obat di dunia sampai alam baka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bu, terima kasih Bu ya. Bu, kasih ya. Nah Bu, kita di majelis ini sudah melaksanakan Bu beberapa amaliyah solehah Bu ya. Ada tadi kita sudah membahas ilmu, lalu kemudian ditutup dengan amal sedekah. Mudah-mudahan sempurna kebaikan kita pada hari ini. Kalaupun kita di jalanan, yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan mempermudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu. Bu, mudah-mudahan ya Bu ya. Amin ya Rabbal. Dah Bu ya, udah buat ya. Udah ya, selesai ya. Dah, angkat tangannya. Angkat tangan. Yang bawa siapa nanti? Ada. Angkat tangan lagi ya. Angkat tangan. Angkat tangan. Maafin saya ya. Kalau saya salah maafin enggak? Saya mau lanjut jauh ke tempat kedua ini sekarang nih. Lah iya. Enggak kurang. Enggak gampang calling lagi coy. Iya. Tapi lain waktu jangan sekarang. Iya saya kan semalam aja saya di Pebayuran pulang jam 1:30. Pulang 1:30 nanti paginya saya kuliah subuh di Kampung Selatan. Pagi setelah sebentar langsung ke sini. Yang lanjut lagi sama antar orang mau gitu aja. Terus saya ke Bandung buat acara harus. Makanya untung pengawasnya Bu Haji Pupung, alhamdulillah. Ngerti banget beliau sama saya. Masya Allah, luar biasa. Mau ngajar mau kagak Ustadz mau udah jalan terus. Masya Allah, luar biasa. Bener nggak bohong? Bener nggak bohong? Mudah-mudahan beliau sehat berkah panjang umur Bu ya. Yo, gue sama pantun boleh nggak bohong? Apabila sumur di ladang, cakep apa gitu? Kalau sumur di ladang, kalau kita berdua mandi, apabila ada janda rambutnya panjang, bawa kemari. Janda mah halal Ibu ya. Yang kagak halal istri orang, bener gak Bu? Sekarang ada suami yang senang sama istri orang, ada gak Bu? Itu haram. Kalau janda halal, bener gak Bu? Saya katakan lebih baik suami selingkuh daripada suami kawin lagi. Salah itu. Kalau suaminya kawin lagi boleh, kalau suami selingkuh dosa, bener gak Bu? Bener gak Bu? Ibu yang kayak mata. Ya orang kagak mata kayak ibu saya. Wah bisa aja. Saya katakan mohon maaf Ibu, suami istri pasangan dunia akhirat, betul Bu? Bahkan istri yang solehah selalu bilang begini, aku tidak minta oleh emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang membawa kesetiaan. 1, 2, 3. Aku tidak minta kan itu istri soleh tuh gitu tuh, nggak pernah minta oleh-oleh Ibu ya. Kalau ibu lakinya pulang minta oleh-oleh enggak? Kagak.
Orang-orang bawa oleh-oleh. Tiap hari kan bawa oleh-oleh Ustaz Tipah. Mana? Orang kemana-mana. Kalau dari mana? Udah Bu ya, jadi Bu ya, coba ya. Udah Bu ya, angkat tangannya Bu. Masya Allah, dah. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari diri saya pribadi. Sekian terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ke bawah ibu-ibu juga gimana ya? Foto sebentar. Kita duduk di sini kaki aja nih semua. Hai. Hai. Selamat Maulid. Semoga tahun depan berjumpa lagi. Umurnya panjang. Duitnya banyak. Bisa beli mobil. Besok kesini yang bawa bukan motor tapi mobil semuanya. Parkiran kagak buat. Udah ya.